Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nabil Akbar dengan NIM 245 12064 dari Teknik Informatika C angkatan tahun 2024. Jadi di video kali ini kita akan melakukan simulasi routing statik di mikrotik. Jadi pada pertemuan sebelumnya telah kita lakukan percobaan dengan menyambungkan ke internet dengan mikrotik. Lalu yang sebelum-sebelumnya juga telah diajarkan bagaimana dasarnya dan lain sebagainya. Jadi kita di saat ini bisa melakukan routing statik di mikrotik. Baik, lalu apa yang perlu disiapkan? Yang perlu kita siapkan itu yang pertama seperti yang sebelumnya ada GNS3 dengan VirtualBox-nya. Serta di sini juga telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya oleh Bapak Agus Prihanto bagaimana alurnya dan sebagainya. Dan di sini ada petunjuknya yang telah disiapkan juga. Jadi kita di sini menggunakan topologi seperti gambar yang telah ditampilkan pada saat ini dengan 3 router, 4 PC, dan di sini ini adalah PC, tapi memang dilambangkan sebagai biar berbeda di web server, mungkin agak berbeda dengan yang tiga. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk ketika nanti kita nembak IP dari web server ini, dia akan langsung buka ke websitenya gitu. Setelah itu di sini ada satu tambahan lagi yang tidak tercantum di sini yaitu cloud. Jadi dari topologi ini akan menyambung dengan ke jaringan internet. Begitu. Untuk selanjutnya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut bagaimana apa dan apa yang mengucapkan. Oke, kita langsung lanjut. Jadi kita sebenarnya memang kita telah siapkan semuanya, sudah kita setup semuanya. Jadi di sini bisa kita lihat sangat-sangat simpel dari GNS-nya, tapi pada nyatanya tidak sesimpel itu ketika kita nanti langsung praktek di VirtualBox ataupun di Windows ini. Oke, di sini ada satu cloud yang akan disambungkan dengan Ethernet 3-nya. Jadi dia akan menggunakan Ethernet 3-nya untuk keluar ke router. Routernya di sini ada 1, 2, 3. Router 1 terhubung dengan port Ether satunya terhubung dengan router 2, Ether 2-nya dengan router 3, 3-nya PC2 dan router 4-nya terhubung dengan PC2 dan port 5-nya kosong. Dan 5 port yang digunakan ada 4 di sini. Selanjutnya router 3 di sini terhubung dengan 3 sambungan. Port pertama terhubung dengan router 1, port kedua dengan router 3 dan port ketiga terhubung dengan PC. Nah, di sini router ketiganya terhubung dengan 4 juga, seperti dengan router 1, bedanya di sini satunya terhubung dengan PC web server itu dan satunya terhubung dengan cloud atau internetnya. Jadi di sini uh, Ether satunya terhubung dengan router 1, Ether 2-nya terhubung dengan router 2, Ether 3-nya terhubung dengan PC 4 atau web server yang ada di sini, dan Ether yang terakhir terhubung dengan cloud. Baik, langsung lanjut saja. Kita sudah play atau sudah start semuanya, sudah berjalan dengan baik di sini. Oke, kita bisa lihat di sini. Di sini ada PC 1, ada PC 2, ada PC sebentar, ada PC 3, ada web servernya juga atau PC 4, dan ketiga routernya. Alamak, ada 3 router. Satu ini, oke, 2, dan 3. Oke, kita langsung lanjut saja. Jadi yang pertama harus kita lakukan apa? Sesuai dengan arahan yang ada di sini. Jadi kita perlu men-setup yang pertama, yaitu router satunya dengan address yang ada di sini. Kita pertama buka Winbox untuk setup mikrotiknya. Oke, ternyata Winboxnya error. Oke, sudah connect. Oke, kita sudah masuk ke sini, kita sudah masuk ke addressnya. Nah, sejujurnya memang telah sebelum kita membuat video ini telah saya
lakukan percobaan cukup lama untuk bisa sampai ke tujuan sukses karena memang pada praktekum sebelumnya cukup fatal di mana saya belum mencobanya. Jadi oleh karena itu di percobaan kali ini saya mencobanya dulu lalu membuat video. Karena apa? Pertemuan sebelumnya saya hampir 1 jam lebih itu karena ada kegagalan atau error yang terjadi ketika saya mempresentasikan. Jadi memang lebih baiknya saya mempresentasikan dengan keadaan yang sudah matang dan sudah siap untuk dipresentasikan tanpa adanya masalah. Begitu. Oke, eh, di sini saya akan jelaskan apa saja router yang ada di sini. Oke, sebelum itu langsung saja. Di sini ada routernya. Ini root listnya ya. Bukan rootnya, tapi kita masuk ke addressnya. Nah, oke. Jadi, kan statik. Statik kan manual ya. Oleh karena itu kenapa tadi ada list-list root itu karena memang untuk menentukan dari sini ke sini kan semuanya harus tahu, harus kenal, harus saling salaman antara semuanya. Jadi oleh karena itu dibutuhkan pengenalan yang ada di routing statik. Tapi memang minusnya memang harus semuanya harus dikenalin. Oleh karena itu nanti ada routing dynamic. Tapi di sini kita bahas yang statik dulu. Nah di statik ini yang pertama kita lakukan yaitu memperkenalkan di router satu ada kabel apa saja. Kita bisa lihat. Router satu berbicara, "Hei, saya punya kabel 12, 12, 12, 1 yang keluar di Ether satu di sebelah sini. Hei, saya ada 131.3.1 yang keluar dari Ether 2. Saya kembali. Tadi Ether satunya di sini. Ether 2. Hei, saya ada 1921 dengan uh, slash 26 di sini. Lalu ada satu lagi yang 64 ada di sini. Nah, jadi benar-benar memperkenalkan setiap kabelnya, dia itu alamatnya apa saja gitu. Oke. Setelah itu kita lanjut ke oke, sesuai kan? Ini sangat-sangat sesuai. Nggak sesuai. Sesuai itu. Ada beberapa yang saya optimalkan ataupun saya eh apa ya, sesuaikan sendiri. Kenapa? Karena memang pada percobaan kayak saya lebih comfy dengan IP seperti ini. Jadi tadi saya ubah sedikit-sedikit, hanya sedikit saja eh, di di IP di bagian 126 ini. Oke lanjut kita ke PC 2. Kita ke PC 2. Ke router 2 itu kita pakai PC 3. Mana PC 3-nya? Oke, right here. Come inbox. Kita konekkan lagi ke PC 3. Oke, tadi PC 3 barusan udah aku buka ini box deh. Oke, PC 3 kita juga akan setup addressnya. Nah, di sini sesuaikan eh 12 12 12 23 23 23. Nah, ini saya ada perbedaan di IP-nya. IP-nya di sini saya buat jadi seakan-akan kan full ada 25. Nah, saya bagi menjadi 2/25. Nah, dari slash 25 ini eh bagian yang pertama, dia IP yang tadi di router satu dan bagian kedua masuk ke router 2. Oleh karena itu di sini saya pakai 129. Ini kayak belahan keduanya. Apa ya sebutannya? Subnet keduanya. Tuh, subnet keduanya. Jadi subnet pertamanya tadi, subnet yang pertama tadi saya belah lagi menjadi slash 26. Kalau tadi di situ ada slash 26, di sini saya slash 25. Gitu. Oke, pada dasarnya sama. Tapi lebih biar saya lebih gampang memahaminya saya sendiri, saya buat seperti itu. Lalu kita ke router ketiga, kita pakai apa? Kita pakai vSIM 4. Nah, di router ketiga ini juga addressnya ada apa saja. Oke, kita hapus dulu yang lainnya. Biar tidak spill. Oke, di router ketiga ada baja simpel, hanya ada 1 tiga yang menghubungkan dengan router 1, 2, 3 router 2 dan 4, 3 untuk router router PC 43 itu tadi. Lalu internetnya bagaimana? Internetnya bukan jadi address, tapi dia nanti jadi root.
Jadi root itu apa? Root itu rutenya. Jadi ketika saya mau ke sini, saya lewatnya sini, begitu. Jadi dia masuk ke rootnya. Oke, sebelum kita bahas root yang keempat yang cukup kompleks, kita akan bahas yang pertama, root dari PC yang pertama. PC yang pertama, kita punya rootnya cukup banyak, banyak sekali. Nah, ada banyak perbedaan yang terjadi di sini. Kenapa? Di sini rootnya hanya saling kenal antara satu dengan yang lainnya. Tapi di saya ada tambahan yaitu ketika rootnya itu mau menuju ke ether bagian root yang internet itu kan harus tahu juga harus belok kemana. Oleh karena itu ada di situ 000. 000 itu apa? Jadi ketika dari semua address yang ada di situ tidak memenuhi, dia akan langsung melempar ke 13 itu. Itu punya siapa? Itu punya router 3. Kenapa router 3? Karena router 3 yang nyambung ke cloud. Jadi dia yang kenal, jadi dia yang tahu, jadi dia yang gandengan dengan internet. Jadi kita lempar buat ke router 3 kita minta bantuan. Tolong dong, ini minta ke sini, tolong antarkan. Itu gambarannya. Oke, bisa dilihat di situ ada banyak. Ini DAC ini yang bawaannya, bawaan apa yang kabel-kabel itu sendiri, jadi router-routernya. Jadi misalnya di router satu ada 4 kan itu. Nah itu setiap kabelnya kan ya udah saling mengenal. Jadi di DAC itu kenapa nggak perlu lagi. Jadi udah dari bawaannya ketika kita setting. Lalu yang perlu kita tambahkan itu yang AS itu tadi. Kenapa? Ya itu yang dikenalin. Ya, misalnya dari PC yang dengan IP 192 itu mau ke PC yang di 4343 lewat mana? Nah, dikenalkan di sini. Di ketika aku mau ke apa ya, ke alamat yang 434343 lewatnya ke 1313. Nah, keluarnya lewat Ether 2. Tuh. Nah, ini juga ketika semuanya nggak ada nih. Aku mau cari eh, IP selain yang ada di sini semuanya. Aku lewat mana ya? Nah, itu lewat 131313 ke router 3 keluar ke Ether 2. Kenapa ke situ? Karena nanti yes, siapa tahu di internet ada yang kenal gitu. Oke, lanjut. Nah, itu di PC 3 di sini kita cek ada rootnya ada apa aja. Rootnya sama, benar-benar sama. Jadi memang pada dasarnya seperti itu saja. Bisa dilihat di sini ada AS-nya 4. Sebenarnya ini juga tidak perlu. Ini bisa dihapus nggak sih? Ini bisa dihapus kok. Ini sama. Ini slash 25. Ini slash berapa? Slash 24 kan? Ini kita hapus aja bisa kok. Oke, ini dihapus saja. Oke. Lalu di sini, kenapa mungkin nembaknya kan ke 25? Tadi kan aku bilang kita pakai yang slash 26. Kenapa kok nembaknya 25? Karena kan 25 dibagi 2. Nah, 26 itu kan dia bagian dua atasnya kan bagian dari 25 yang subnet yang atas. Kenapa tembaknya ke bagian atasnya 25 atau subnet satunya dari 25? Karena subnet 1 dan subnet 2 dari 26 itu termasuk dari bagian dari subnet 25 itu sendiri. Lalu 00 seperti biasa dimasukkan kalau kita maunya membuat ke internet. Kalau mau nembak ke IP internet, kan IP internet kan sangat beraneka ragam. Apalagi yang public. Nah, kan nggak mungkin kita masukkan satu-satu. Oleh karena itu kita pakai 00 itu. Jadi dia semuanya langsung dilempar ke atas untuk dicarikan di router 3. Oke, kita langsung lanjut ke router 3. Nah, di router 3 ini yang sangat-sangat kompleks, sangat complicated. Kenapa? Di sini kelihatannya simpel. Semuanya dua. Ke internet atau ke
PC yang 4343. Sangat simpel. Tapi di sini ternyata kita tidak mencantumkan kedua-duanya. Tengok di sini hanya tercantumkan ini lebih simpel ya. Oh ya betul. Hanya tercantumkan pada bagian bagian apa? Hanya pada bagian router yang ke rumah-rumah. Ternyata tidak dimasuk ke root. Kenapa nanti dia langsung otomatis di mana efek 4 keluar ini dia keluarnya lewat mana? Dia keluarnya lewat DHCP client. Tuh. Oke. Kenapa di sini tidak ada? Karena kita belum setup. Ininya berubah ke bridge adapter. Oh ya, kenapa tidak keluar? Karena kita belum bisa ganti. Oke, dia akan searching, dia akan keluar. Oke, tidak bound. Dan teneng, menambahkan. Kenapa itu semua terjadi? Karena di Ether 4 itu, kalau kita setup mandiri atau setup statik, internet kan apa ya, tipenya dynamic sekali. Tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena itu, kita butuh di HCP client, di HCP itu pembuat IP untuk pengguna yang secara random atau misalnya kalau pakai WiFi itu kan dia pakai DHCP, jadi setiap penggunanya udah dapat IP masing-masing. Itu bisa apa ya terrandom atau terorganisir dengan baik. Misalnya kalau dia udah nggak pakai lagi, otomatis nanti kalau yang pakai dia pakai IP yang telah tidak digunakan lagi. Jadi kayak dia jadinya bakal terintegrasi dengan sangat baik. Nah, kalau karena itu kita butuh DHCP client tadi. Itu. Dan kita lihat di sini ada beberapa memang simpel sekali, tapi ini sangat-sangat fundamental untuk kita masuk ke internet. Oke? Okay? Setelah itu kita setelah kita semua setup, kita jangan lupa untuk cek di masing-masing PC-nya apakah sudah benar dari networknya. Kita cek. Nah, ini juga cukup-cukup penting. Mana kita sangat-sangat butuh. Nah, jadi yang tadi telah kita daftarkan di network secara berkotik, tapi harus perlu cek lagi dengan DNS seperti ini dan lain sebagainya di semuanya. Setelah itu, sebelum kita lanjut ke selanjutnya kan berarti kita udah saling berkomunikasi dengan satu sama yang lain ya. Root 2, root 3 kan udah tahu. Kita akan coba cek. Kalau kita mau ping, ini kan bisa satu. Ping ke 434343.1 apakah bisa? Bisa. Nah, kita ping ke 192.168.1.130. Ini IP milik PC3. Bisa. Nah, kalau kita mau ke ping ke Google nih. Karena ini udah kita sambungkan ke Google. Gak bisa? Bisa. Jadi sebenarnya memang ini telah kita setup dengan sangat baik dengan fundamental yang seperti yang telah saya sampaikan tadi. Jadi selanjutnya kita akan langsung jelaskan langsung biar tidak terlalu lama. Di IP4 kita setting apa saja. Jadi pada dasarnya PC123 atau router 12 itu pada dasarnya ya hanya melempar ke router 3. Nah, yang mengeksekusi untuk menuju ke internet untuk setup ke web itu dari router 3. Karena itu kita akan jelaskan lebih banyak lagi. Oke, di router 3 tadi kita telah setup apa saja banyak. Jadi di HCP servernya kita telah setup networknya. Networknya untuk apa? Jadi untuk nembak ke internetnya, gateway-nya dia pakai 1,8. Ini dari mana? Ini dari DHCP kliennya, bawaannya yang telah di setkan yang telah diberikan jadi internetnya udah ngasih ke kita network seperti ini. Ini dari mana? Ini sepertinya dari wifi saya. Ini dari wifi ku. Kita dapat IP 1.8 ini. Lalu ya sudah. Jadi ketika mau nembak, ya langsung masuk ke gateway ini. Ini buat akses minta akses internet wifi itu tadi. Setelah itu kita langsung ke firewall. Firewallnya untuk
membantu mentopengi. Jadi di sini ada dua. Ada dua kenapa? Yang pertama, ide untuk mentompengi jaringan kita. Let's go it. Ketika kita masuk ke luar internet biar tidak ya seperti itu. Dan yang kedua itu untuk website. Websitenya nanti saja kita akan jelaskan. Oke, setelah itu apalagi yang perlu kita. Nah, dibutuhkan juga sudah seperti yang tadi gambarannya. Lalu kita coba langsung aja deh. Mana? Belum keluar. Langsung coba aja google.com. Sudah bisa. Oh, jangan-jangan bisa dong. Ini sisa tadi kayaknya. Google.com. Mana ya? Ini aja. Hai. Oke. Kita disambung dengan Google dengan sangat baik. Kita akan coba di PC lain. Di PC lain kan telah kita setup tadi ya. Ya, apakah udah bisa? Harus ekstra sabar dengan versi jadul dengan laptop yang cukup jadul juga dari kami. No, 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 no. Halo. Oke, udah sangat baik. Kayaknya apa yang perlu kita lakukan? Kemarin challenge dari Pak Agus. Jadi ketika kita nembak IP dari PC web server, kita bisa buka di PC lain. Gimana caranya? Dari tadi kita di PC 4 telah mendownload SAM-PP, SAM, mana SAM tadi? Nah, di sini, oke, SAM. Kita tadi telah download, kita udah start juga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi tadi kita sudah ubah juga dari mana tadi ya? Dari dokumen aja lah. Download pada bagian my computer, SAM-PP. Nah, masuk ke htdoc-nya. Mungkin yang belum tahu ya, belum belajar basis data mungkin menjadi balik lagi. Di kan bawaannya ada integrated .php tapi telah kita hapus. Makanya biar masuknya ke index.com dan kita masukkan in welcome nabi. Gitu. Lalu kan dia udah siap sekali. Jadi kalau kita buka localhost di sini sudah aman. Tapi kan kita belum setup. Ketika PC lain mau akses ini, bagaimana caranya? Nah, kita bagaimana caranya? Connection not sure. Kita stop. Benar-benar harus ekstra sabar. Kita start again. Oke. Nah, localhost memang bisa masuk. Kenapa tadi samnya bagian PHP-nya gak hapus biar simpel aja kan bisa aja sih. Itu tapi katanya bagus ya udahlah kita kan nggak belajar di basis datanya gitu. Lalu bagaimana kita caranya biar dari PC lain nembak bisa langsung ke IP-nya dari SIM4? Ya tentunya dengan cara kita cek dulu. Jadi kita IP-nya PC4 berapa? 443,1. Lalu kita setup di bagian sini di root.
di IP bagian firewall ya. Nah, di bagian NAT-nya kita kasih ini isi satu deh, isi 4, isi 4 di bagian NAT-nya kita tambahkan ini. Kenapa seperti ini? Jadi destination NAT-nya, jadi kita arahkan mereka untuk ke ketika dia nembak IP-nya, dia akan kita arahkan ke sini. Itu dengan tujuannya yaitu 4343.1. Jadi langsung kalau hostnya dari website itu yang ada di milik kita gitu. Oke, kita akan coba langsung ke PC 1 localhost. Terus nembak ke 434343.1. Oke. Lalu bagaimana biar simpel? Kita tambahkan saja di bagian ini kita tambah tadi kita tambahin juga DNS-nya. Nah, static manual jarcom.com biar apa? Biar nggak perlu kita lakukan nembak IP-nya kalau kita tembak ketik biar lebih mudah diingat gitu. Oke, sepertinya alhamdulillah waktu hari ini kita telah menyelesaikan dengan baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.